Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan minggu lalu, masih tentang hari akhir, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, kali ini kalau minggu lalu kita bahas tentang makna, tanda-tanda, dan macam-macam hari akhir, maka minggu ini kita akan pelajari tentang periode hari akhir. Marilah kita mengenali periode hari akhir. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian periode hari akhir dengan baik. Kemudian yang kedua, menganalisis periode hari akhir dengan baik. Dan yang ketiga, menyajikan hubungan antara beriman kepada hari akhir dengan kejujuran, bertanggung jawab, dan adil dengan baik. Lalu masuk kita ke materi yang pertama, pengertian dari periode hari akhir. Tahapan periode hari akhir itu artinya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui manusia setelah hari kiamat datang. Jadi anak-anak ibu, ketika kita nanti sudah meninggal, kemudian hari kiamat datang, kemudian nanti ada ketika kita dibangkitkan, maka nanti di situ akan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga suatu saat nanti barulah bisa diputuskan apakah kita bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah, ya. Lalu apa saja periode hari akhir yang akan kita lewati nanti? Ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada alam ruh, kita sudah melewatinya. Alam kandungan juga sudah melewatinya, dan berarti sekarang kita berada di alam dunia. Kita sekarang nggak berada di alam dunia, menuju alam kubur, menuju kehancuran alam semesta atau hari kiamat, lalu menuju hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, jembatan as-sirat, dan yang terakhir di penghujung di sini adalah yaumul jaza, yaitu kita akan diberi balasan dari apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Ada sebagian kita yang masuk ke dalam surga dan ada juga yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang masuk ke jannahnya Allah atau surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah periode yang pertama, periode hari akhir yang pertama, yaitu yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah bangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Dalilnya ibu bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Ini adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 6, ya. Lalu yang kedua, yaumul hasyr, padang mahsyar. Jadi setelah dibangkitkan kita akan digiring menuju suatu padang mahsyar. Di sini menurut hadis riwayat Sahih Muslim katakan bahwa manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ini hadis riwayat Sahih Muslim. Insya Allah di sini adalah sahih. Nah, jadi anak-anak ibu, ketika kita menuju padang mahsyar setelah dari hari kebangkitan, kita di situ sudah bisa menerima akibat-akibat yang kita lakukan selama di dunia. Di sini kita akan tenggelam dengan keringat kita sendiri karena matahari berada di sejengkal dari kepala kita. Tenggelamnya kita ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, dan lain-lain sebagainya. Semua perbedaan itu karena perbedaan perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Lalu yang ketiga, periode yang ketiga, yaitu buku catatan. Dalam surat Al-Isra ayat 71 yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.
Nanti untuk menerima buku catatan kita akan terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang menerima dari sisi kiri, ada yang menerima dari sisi kanan, dan juga ada yang menerima dari belakang punggungnya. Di sini bisa dilihat surat Al-Haqqah ayat 19 dan surat Al-Haqqah ayat 25. Itu masing-masing adalah menggambarkan bahwa suatu saat ada golongan yang mengambil dari tangan kanan buku catatannya, dan ada juga yang mengambil dari tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Lalu periode yang keempat adalah periode hisab. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh pun ikut menjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Yang kelima yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan semua amal perbuatan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103, Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi diri mereka, kekal di dalam neraka jahanam. Lalu periode yang keenam adalah as-sirat, jembatan di atas neraka. Sebagaimana hadis dari muttafaqun alaih yang berartinya, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Jawab beliau, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan." Jadi nanti di jembatan itu, di samping-sampingnya itu ada kawat berduri, dan itu akan mengenai setiap orang yang lewat ke dalam di jembatan tersebut. Orang yang melewati jembatan tersebut menuju surga pun bermacam-macam. Ada yang sampai ke surga dengan kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan jalan kaki, dengan berlari, dengan compang-camping. Perbedaan itu lagi-lagi karena perbedaan amalan atau perbuatan selama di dunia. Lalu yang ketujuh, periode yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan, yaitu bagi orang-orang yang pahalanya lebih berat, maka akan mendapatkan surganya Allah, dan bagi orang-orang yang dosanya banyak atau berat, maka akan mendapatkan neraka. Baik anak-anak ibu, sekian ibu yang bisa ibu jelaskan mengenai periode hari akhir. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, karena memang inilah nanti yang akan kita lewati. Baik, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih.